Salam, Ayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya Benediktus Aditya Pratama dan rekan saya Adam Herlambang akan mempresentasikan hasil karya kami berdua dengan judul Etika dalam Teknologi Informasi. Di, di sini ini adalah daftar isi dari isi paper kami. Yang pertama itu ada abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, masalah etika, teknologi informasi, faktor penyebab pelanggaran kode etik profesi IT, jenis etika yang ada di dalam teknologi informasi, kode etik penggunaan internet, etika programmer, etika teknologi informasi dalam undang-undang, kesimpulan, dan yang terakhir daftar pustaka. Selanjutnya ada abstrak. Peranan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari ada banyak. Sebab keunggulan teknologi informasi bersifat revolusioner dan memiliki jangka panjang, penggunaan teknologi informasi juga tidak bisa terlepas dengan etika-etika yang menjadi pendamping atau pegangan bagi penggunanya. Untuk menerapkan etika teknologi informasi, terlebih dahulu perlu diketahui dan dijelaskan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam teknologi informasi dengan latar belakang tersebut. Maka tujuan dari penulisan artikel ini ialah untuk mengetahui etika dalam teknologi informasi. Metode yang digunakan ialah deskriptif kualitatif. Hasilnya, etika teknologi informasi adalah seperangkat asas atau nilai yang berkenan dengan penggunaan teknologi informasi. Jumlah interaksi manusia dengan perkembangan teknologi, khususnya bagi kebutuhan informasi yang terus meningkat dari waktu ke waktu, membuat etika teknologi informasi menjadi suatu peraturan dasar yang harus dipahami oleh masyarakat luas. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Pendahuluan. Pendahuluan etika. Etika secara etimologis berasal dari kata Yunani ethos, yang secara harfiah berarti kebiasaan. Etika juga dapat merujuk pada seperangkat prinsip atau nilai yang berkaitan dengan moralitas, tata cara, adat etikat, serta benar dan salah tentang hak dan kewajiban yang dipegang oleh suatu kelompok atau masyarakat. Teknologi informasi. Teknologi informasi dalam arti sempit menggambarkan aspek teknis seperti perangkat keras, hardware, perangkat lunak, dalam kurung software, database, jaringan, perangkat lain, dan dalam konteks yang lebih luas, mencangkup semua aspek yang berkaitan dengan mesin, dalam kurung komputer, dan telekomunikasi, dan yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, memanipulasi, menyampaikan, dan menampilkan berbagai bentuk informasi dari Guritno dan Raharja tahun 2011. Selanjutnya untuk metode penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, library research. Penelitian perpustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruangan perpustakaan, seperti buku-buku, majalah, dokumen, catatan, dan kisah-kisah sejarah sesuai dengan judul yang penelitian angkat. Pendekatan kualitatif menurut Lexi J. Meleong. Metode kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang perilaku yang dapat diamati. Nah, untuk hasil dan pembahasan, teknologi informasi adalah aplikasi komputer atau peralatan komunikasi untuk menyimpan, mengolah, dan memanipulasi data. Etika teknologi informasi adalah seperangkat asas atau nilai yang berkenan dengan penggunaan teknologi informasi.
Jumlah interaksi manusia dengan perkembangan teknologi khususnya bagi kebutuhan informasi yang terus meningkat dari waktu ke waktu, membuat etika teknologi informasi menjadi suatu peraturan dasar yang harus dipahami oleh masyarakat luas. Nah, untuk tujuan dari etikanya adalah kehidupan yang lebih baik dengan dan untuk orang lain dalam lembaga yang bersangkutan. Sedangkan menurut James H. Moore, etika komputer adalah sebagai analisis mengenai sifat dan dampak sosial teknologi komputer, serta formulasi dan kebijakan untuk menggunakan teknik tersebut secara etis. Salah satu penyebab pentingnya etika adalah karena etika melingkupi wilayah-wilayah yang belum tercakup dalam wilayah hukum. Next. Selanjutnya, masalah etika dalam teknologi informasi. Menurut Richard Mason, masalah etika teknologi informasi diklasifikasikan menjadi 4 hal sebagai berikut. Yang pertama itu privasi, kedua akurasi, ketiga properti yang terdiri dari hak cipta atau copyright, paten, rahasia perdagangan, dan yang terakhir akses. Faktor penyebab pelanggaran kode etik profesi IT. Yang pertama, tidak berjalannya kontrol dan pengawasan dari masyarakat. Yang kedua, organisasi profesi tidak dilengkapi dengan sarana dan mekanisme bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan. Yang ketiga, rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai substansi kode etik profesi karena buruknya pelayanan sosialisasi. Yang keempat, belum terbentuknya kultur dan kesadaran dari pengemban profesi IT untuk menjaga martabat luhur profesinya. Yang terakhir, tidak adanya kesadaran etis dan moralitas di antara para pengemban profesi IT. Selanjutnya ada jenis etika yang ada di dalam teknologi informasi. Kita membagi menjadi 5. Yang pertama itu etika profesi TI di kalangan universitas. Yang kedua, kode etik seorang profesional teknologi informasi. Yang ketiga, kode etik pengguna internet. Yang keempat, etika programmer. Dan yang kelima, etika teknologi informasi dalam undang-undang. Oke, selanjutnya ada etika profesi teknologi informasi di kalangan universitas. Nah, kebijakan privasi dan penggunaan fasilitas teknologi informasi di lingkungan universitas. Sivitas akademika harus menghormati kebebasan intelektual dan akademis dalam publikasi media elektronik, serta menghindari tindakan yang melanggar hukum, lisensi, kontrak, atau peraturan universitas. Beberapa contoh tindakan yang dilarang adalah menggunakan sumber daya tanpa izin, memberitahu password, mengakses berkas atau jaringan orang lain, mengganggu sistem, melakukan crack, mengirim pesan ancaman atau penghinaan, mencuri atau merusak data, perangkat lunak atau peralatan, melakukan forgery, plagiarisme, atau pelanggaran hak cipta, dan membuat atau menggunakan perangkat lunak jahat. Selain itu, universitas melarang penggunaan fasilitasnya untuk tujuan komersial atau perolehan finansial pribadi yang tidak sesuai dengan misi universitas. Dan ada kode etik seorang profesional teknologi informasi. Dalam lingkup TI, kode etik profesi memuat kajian ilmiah mengenai prinsip atau norma-norma dalam kaitan dengan hubungan antara profesional atau developer TI dengan klien, atau antara para profesional sendiri, antara organisasi profesi serta organisasi profesi dengan pemerintah. Salah satu bentuk hubungan seorang profesional dengan klien pengguna jasa, misalnya pembuatan sebuah program aplikasi. Seorang profesional tidak dapat membuat program semaunya. Ada beberapa hal yang harus ia perhatikan, seperti untuk apa program tersebut nantinya digunakan oleh klien atau user.
Ia dapat menjamin keamanan security sistem kerja program aplikasi tersebut dari pihak-pihak yang dapat mengacaukan sistem kerjanya, misalnya hacker, cracker, dan lain-lain. Selanjutnya ada kode etik penggunaan internet. Yang pertama, menghindari dan tidak mempublikasi informasi yang secara langsung berkaitan dengan masalah pornografi dan nudisme dalam segala bentuk. Yang kedua, menghindari dan tidak mempublikasi informasi yang memiliki tendensi menyinggung secara langsung dan negatif masalah suku, agama, dan ras atau sara, termasuk di dalamnya usaha penghinaan, pelecehan, pendikreditan, penyiksaan, serta segala bentuk pelanggaran hak atas perseorangan, kelompok, atau lembaga atau institusi lain. Yang ketiga, menghindari dan tidak mempublikasi informasi melakukan perbuatan melawan hukum, ilegal, positif di Indonesia umumnya. Lalu yang keempat, tidak menampilkan segala bentuk eksploitasi terhadap anak etika macam peraturan tanggung jawab segala muatan serta isinya. Next. Next. Selanjutnya, etika programmer. Yang pertama, seorang programmer tidak boleh membuat atau mendistribusikan malware. Yang kedua, seorang programmer tidak boleh menulis kode yang sulit diikuti dengan sengaja. Yang ketiga, seorang programmer tidak boleh menulis dokumentasi yang dengan sengaja untuk membingungkan atau tidak akurat. Yang keempat, seorang programmer tidak boleh menggunakan ulang kode dengan hak cipta kecuali telah membeli atau meminta izin. Yang kelima, tidak boleh mencari keuntungan tambahan dari proyek yang didanai oleh pihak kedua tanpa izin. Yang keenam, tidak boleh mencuri software, khususnya development tools. Yang ketujuh, tidak boleh menerima dana tambahan dari berbagai pihak eksternal dalam suatu proyek secara bersamaan kecuali mendapat izin. Yang kedelapan, tidak boleh menulis kode yang dengan sengaja menjatuhkan kode programmer lain untuk mengambil keuntungan dalam menaikkan status. Yang sembilan, tidak boleh membeberkan data-data penting karyawan dalam perusahaan. Yang kesepuluh, tidak boleh memberitahu masalah keuangan pada pekerja dalam pengembangan suatu proyek. Selanjutnya, etika teknologi informasi dalam undang-undang. Dikarenakan banyak pelanggaran yang terjadi berkaitan dengan hal di atas, maka dibuatlah undang-undang sebagai dasar hukum atas segala kejahatan dan pelanggaran yang terjadi. Undang-undang yang mengatur tentang teknologi informasi ini diantaranya adalah UU Haki Undang-Undang Hak Cipta yang sudah disahkan dengan nomor 19 tahun 2002 yang diberlakukan mulai tanggal 29 Juli 2003. Di dalamnya diantaranya mengatur tentang hak cipta. Selanjutnya UU ITE Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sudah disahkan dengan nomor 11 tahun 2008 yang di dalamnya mengatur tentang yang pertama pornografi di internet, yang kedua transaksi di internet, yang ketiga etika penggunaan internet. Selanjutnya kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu teknologi informasi adalah salah satu sarana yang dapat memudahkan dalam pencarian informasi serta memudahkan pula dalam berkomunikasi. Akan tetapi dalam penggunaannya tetap harus memperhatikan beberapa etika. Karena menggunakan teknologi informasi pada dasarnya adalah kita berhubungan dengan orang lain yang membutuhkan kode etik tertentu. Menurut pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan teknologi informasi tidak bisa digunakan dengan tanpa adanya etika-etika dan undang-undang yang mendampinginya
karena etika dan undang-undang yang ada dapat melindungi antar penggunanya dari berbagai macam kejahatan yang muncul. Di sini ada beberapa daftar pustaka yang kami pakai. Yang pertama ada Simarmata Jenner 2008, Pengenalan Teknologi Komputer dan Informasi, Yogyakarta, Penerbit Andi. Yang kedua, Wahyono Teguh 2009, Etika Komputer, Tanggung Jawab Profesional di Bidang Teknologi Informasi di Yogyakarta. Yang ketiga, Simarmata J. Chairul M. Mukti R. C. Purba D. W. Tamrin AF. Yang keempat, Jamaluddin J. Meganigratna 2020, Teknologi Informasi dengan judul Aplikasi dan Penerapannya, Yayasan Kita Menulis. Yang kelima, Indrajit RE 2002, tahun 2000, dengan judul Manajemen Sistem Informasi dan Teknologi Informasi di Jakarta, PT Elex Media Komputindo. Selanjutnya nomor 6, Budiman H 2017, Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pendidikan Al-Taziyah, Jurnal Pendidikan Islam, halaman 31 sampai 43. Nomor 7, Guritno S. Raharja U 2011, Teori dan Aplikasi IT Research Metodologi Penelitian Teknologi Informasi, Penerbit Andi. Yang ke-8 ada Yusuf IM 2017, Etika versus Etiket, suatu telaah tentang tuntutan dan tuntunan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Model Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, halaman 60 sampai 78. Yang ke-9, Hidayah N 2018, Analisis Etika Kerja Islam dan Etika Penggunaan Komputer terhadap Ketidakketisan Penggunaan Komputer oleh Pengguna Teknologi Informasi di UMKM Kabupaten Bantul. Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, halaman 59 sampai 73. Yang terakhir, Bertenska tahun 1993, Etika K. Bertens, volume 21, Gramedia Pustaka Utama. Oke, sekian. Terima kasih. Kami tutup presentasi dari kami.